Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Aprilia, NIM 1911E1016 dari kelas D3A Analis Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat distribusi frekuensi menggunakan Excel. Nah, di sini saya sudah punya 15 data, kadar kolesterol miligram per desiliter. Di sini saya sudah mengurutkan datanya dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Nah, selanjutnya, langkah yang pertama, kita mencari nilai rentang terlebih dahulu. Dengan cara sama dengan nilai yang paling besar, yaitu C17, dikurangi dengan nilai yang paling kecil, yaitu C3. Kemudian klik enter. Didapatkan nilai rentangnya 16. Langkah yang kedua, yaitu mencari kelas. Dengan cara sama dengan 1 ditambah, ditambah 3,3 dikali log 15, karena di sini jumlah datanya ada 15. Kemudian tutup kurung dan klik enter. Nah, dapatkan kelasnya yaitu 4,88. Selanjutnya, langkah yang ketiga, kita mencari nilai interval. Dengan cara klik sama dengan, untuk mencari nilai interval itu, kita membagi nilai rentang dibagi dengan nilai kelas. Kemudian klik enter. Nah, dapatkan nilainya 3,277, kemudian dibulatkan menjadi 3. Setelah itu, di sini kita membuat tabel distribusi dan tabel frekuensi. Pada tabel distribusi, kita memasukkan data dari yang paling bawah, yaitu 119. Karena di sini intervalnya 3, maka dari 119 sampai 121. Kemudian pada kelas kedua, yaitu 122 sampai 124. Nah, pada tabel frekuensi yaitu jumlah data pada nilai 119 sampai 121. Di sini dari 119 sampai 121 ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti frekuensinya 5. Dan untuk 122 sampai 124 itu ada 2 nilai. Nah, saya akan lanjutkan pada tabel distribusinya terlebih dahulu. Selanjutnya 125 sampai 127. Kelas selanjutnya 128 sampai 130. Kemudian kelas selanjutnya 131 sampai 133. Dan kelas selanjutnya 134 sampai 136. Nah, di sini kita kelasnya cuma sampai 136, karena di sini nilai yang paling besarnya cuma sampai 135. Pada tabel frekuensinya, dari 125 sampai 127 itu cuma ada 1 nilai. Kemudian pada 128 sampai 130 ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 nilai. Dari 131 sampai 133 itu juga cuma ada 1 nilai.
Dan dari 134 sampai 136 itu juga ada satu nilai. Pada tabel distribusi, nilai 119 merupakan nilai batas bawah dan nilai 121 merupakan nilai batas atas. Begitupun pada kelas kedua. 122 merupakan nilai batas bawah dan 124 merupakan nilai batas atas. Begitupun kelas selanjutnya. Nah, setelah itu kita mencari nilai bin. Bin yaitu nilai batas atas setiap kelas. Pada kelas yang pertama ada 121. Kelas yang kedua ada 124. Kelas yang ketiga ada 127. Kelas yang keempat ada 130. Kelas yang kelima ada 133 dan kelas yang terakhir ada 136. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel. Pada bagian data, kemudian klik bagian data analisis. Setelah itu kita pilih yang histogram. Kemudian klik OK. Pada bagian input range, kita masukkan dari data yang pertama sampai data yang terakhir. Kemudian klik panah yang ke bawah. Selanjutnya bin range-nya kita isi blok data ini sampai data yang ke bawah dan klik. Nah, pada bagian labels-nya kita tidak checklist karena tadi tidak dimasukkan kadar kolesterolnya. Setelah itu output range-nya kita pilih terlebih dahulu. Saya pilih di sini. Kemudian klik dan pilih yang chart output. Kemudian klik OK. Nah, setelah kelihatan, untuk lebih jelasnya, saya perbesar terlebih dahulu. Setelah muncul histogramnya, kita bisa copy bagian ini, Ctrl copy ke bagian ini untuk memperjelas data. Nah, dari data histogram ini terlihat bahwa kadar kolesterol 119 sampai 121 sama 128 sampai 130 merupakan nilai yang paling banyak. Dan nilai yang paling sedikit itu ada 3, 125 sampai 127, 133 sampai 131 dan 134 sampai 136. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.